Selamat datang kembali di dunia kripto. Yes, actually, hari ini masih belum ada beberapa berita yang mengembirakannya. Pasalnya, perusahaan penamaan kripto Bitfarm itu ternyata menjual 3.000 Bitcoinnya ya untuk menjaga likuiditas mereka. Dan ternyata mereka mempunyai hutang ya sebanyak 62 juta US dollar. Dan yes, ini berdampak kepada kepercayaan investor yang semakin menurun dengan pasar semakin bearish, teman-teman. Dan di hari Selasa kemarin perusahaan ini menyatakan bahwa mereka telah menjual dari 47% kepemilikan BTC-nya ya, setara 3.000 Bitcoin, teman-teman ya. Karena memang untuk menjaga likuiditas dan untuk menghindari ya, teman-teman ya, pembelian aset atau penyerahan aset secara paksa akibat tidak bisa menalangi hutang dalam pembelian Bitcoin dalam investasinya, teman-teman. Dan Bitfarm memberikan strategi hold Bitcoin ini ya dengan penyesuaian strategi ya. Mereka tetap yakin, mereka tetap bullish ya dan mengapresiasi harga Bitcoin masih tetap bisa naik, teman-teman ya, tapi mereka mengubah strategi untuk menghold Bitcoin dengan membuang separuhnya dan akan membeli di bawah lagi ya. Jadi mereka ingin membeli di bawah lagi Bitcoinnya, teman-teman. Dan selanjutnya kalian bisa lihat Bitcoin masih turun ya, tidak seperti yang kita harapkan, dan ini sesuai dengan dugaan saya di video sebelumnya bahwa Bitcoin masih akan turun, teman-teman ya. Dan menariknya, teman-teman ya, The Fed, kalau kita bisa lihat ya dari Reuters, Federal Reserve akan memberikan kenaikan suku bunga lagi 75 basis point, artinya akan ada penambahan persentase kenaikan high interest suku bunga ya. Dan kalian bisa lihat ya, setelah data resminya ya beberapa hari sebelumnya menunjukkan inflasi tetap naik, teman-teman, dibandingkan beberapa dekade sebelumnya, bahwa imbal hasil obligasi naik tajam dan indeks ekuitas utama Wall Street runtuh atau bearish. Itu menandakan bahwa memang suku bunga dinaikkan, investor cenderung untuk masuk ke dalam obligasi, teman-teman, karena memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, teman-teman, dan lebih aman. Mayoritas ya Bank sentral akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point pada bulan September, dan kalian bisa lihat 25 atau 50 basis point pada November, dan mayoritas ya The Fed akan menaikkan lagi 25 basis point pada Desember ya, teman-teman ya. Dan akhirnya di 2023 awal, teman-teman, atau 2022 Desember, itu kisaran bunga akan naik di 3,25 hingga 3,5% ya untuk suku bunga bank, teman-teman. Dan ini mengakibatkan obligasi akan naik dan diperkirakan Bitcoin akan turun terus bersamaan dengan ekuitas saham ya di Wall Street dan seluruh dunia. The Fed diperkirakan akan berhenti ya pada kuartal 2 atau ketiga tahun 2023 untuk menaikkan suku bunga. Artinya, di sini akan ada permulaan bahwa Bitcoin akan naik, teman-teman ya, mulai tahun 2023 hingga 2024. Karena kenapa? Sekarang sudah pressure bearish ya, bersamaan dengan penurunan suku bunga 2023 seperti berita ini, itu akan ada stimulus positif dari pasar saham dan pasar cryptocurrency, teman-teman. Oke? Kalian bisa lihat sini, omats.net. Ya, ini adalah perbandingan antara Bitcoin dan beberapa saham ya di Amerika. Kalau kalian lihat sini, jika kalian menginvestasikan $100 yang kamu dapatkan selama 10 tahun, di sini adalah tertinggi Bitcoin memiliki high return yang tinggi, teman-teman ya. Ini berdasarkan data bahwa tidak ada keraguan terhadap investasi Bitcoin. Kinerja BTC kalian bisa lihat ya, pengembalian 10 tahun return ya, itu 161% ya jika kalian investasi $100, not financial advice, dan kalian lakukan analisa sendiri, teman-teman. Dan kalau 5 tahun itu pengembaliannya sekitar 4,7%. Kalau 3 tahun 179% ya. Jadi menurut saya dengan 10 tahun 161.000 ini sangat besar sekali. Sorry, 5 tahunnya tadi bukan 4,7 tapi 4.700, dan 3 tahun aja sudah dapat 200%-an, teman-teman ya. Dan ini diagramnya, 1 year kalian beli Bitcoin itu bisa 275%. Kalau gold konvensional itu 17%, saham di S&P 500 cuma 19%. 2 tahun 786% untuk Bitcoin, dan hingga 10 tahun itu 7 juta persen. Ini sangat angka yang fantastis dibandingkan dengan gold dan S&P. Karena memang high risk and return, kalian harus pertimbangan secara lagi masak-masak tentang Bitcoin. Tapi kalau kita lihat secara daily, ini adalah masih pergerakan downtrend, dan di sini menurut saya adalah sebuah resisten. Menurut saya dengan Fibonacci, teman-teman ya, pergerakan Bitcoin beberapa hari ke depan, saya rasa masih di area yang sangat signifikan, akan melakukan retest ya, teman-teman ya, di area sini, teman. Oke, 0,618
0,5, 0,318. Kemungkinan kalau mentok di resisten ini hanya membentuk sebuah wick, teman-teman ya. Pada 30.000, lalu dia membuat sebuah candle yang tinggi, teman-teman. Jadi, menurut saya, Bitcoin masih ada kesempatan untuk rebound ke area 28.000 dan kemungkinan akan turun kembali ya, teman-teman ya. Untuk melanjutkan penurunannya secara technically, teman-teman ya. Jadi itu perlu kalian pahami dan menurut saya, oke, pahami manajemennya gimana. Next target di 13.000 untuk Bitcoin dan 7.000 Bitcoin, teman-teman. Thank you, tetap semangat and oke.